ada 3 ciri ya spesifik terhadap apa yang disebut dengan dinasti politik. Pertama adalah kekuasaan itu terbagi di antara keluarga dengan sifatnya satu derajat. Nah, satu derajat ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Ke atas itu artinya kan ayah dan ibu kan. Kalau misalnya dari saya dia tariknya kan. Ke kiri itu saudara-saudari. Kalau ke kanan mungkin istri kan, teman semenda kan. Nah, ke bawah itu anak. Berarti cucu nggak kena nih, kakek nggak kena. Yang kena itu ya cuman. Nah, kenapa saya katakan saya buat definisi? Karena itu pernah dirumuskan sebagai norma di Indonesia. Di Undang-Undang Pilkada tahun 2005 itu kan. Nah, di Undang-Undang Pilkada itu dinyatakan, pernah kita larang tuh bahwa kepala daerah yang masih menjabat di jabatan kepala daerahnya tidak boleh melibatkan keluarganya untuk jabatan yang sama. Gitu. Keluarga itu siapa? Dijelaskan. Satu tingkat ke atas, ke bawah, ya, ke kiri dan ke kanan. Satu tingkat tuh. Nah, karena itu pernah kita pakai sebagai norma, meskipun kemudian itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi, saya merujuknya ke situ. Bahwa bangsa kita ini pernah merumuskan apa yang disebut dengan dinasti politik. Yaitu satu tingkat ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Norma itu. Politik dinasti itu dibatalkan oleh MK, tetapi norma itu pernah kita bicarakan. Nah, saya merujuk ke situ ya. Nah, pertama adalah satu garis lurus ke kiri ke kanan 1 derajat ya. Nah, yang kedua adalah masuk kepada jabatan-jabatan yang bersifat elected official. Nah, elected official itu kan cuma 2 di negara kita. Satu eksekutif, yang lain adalah legislatif. Kan, ya. Cuman itu tuh. Nah, yang ketiga, salah satu dari cabang keluarga itu masih menjabat di jabatan yang bersifat elected official itu. Nah, contoh konkretnya beginilah. Saya presiden, masih aktif nih. Belum berakhir masa jabatan saya. Karena saya presiden, maka ayah ibu saya tidak boleh jadi calon bupati, gubernur, anggota DPRD, DPR, dan DPD. Karena itu jabatan elected official kan. Gitu. Begitu juga istri saya, anak saya, saudara dan saudari saya. Itu tidak boleh tuh. Di level manapun selama ia berada di jabatan yang bersifat elected official. Karena saya masih jadi presiden gitu. Nah, dengan 3 ciri inilah kita bisa membatasi yang disebut dengan dinasti politik atau politik dinasti. Jadi jangan dibuat terlalu jauh. Sebab ada keluarga politik, ada dinasti politik. Keluarga politik dengan dinasti politik itu 2 hal yang berbeda. Gitu loh. Saya pernah jadi presiden, sudah 1 periode, bahkan mungkin 2 periode, sudah nggak jadi presiden. Anak saya, istri saya terlibat politik. Itu keluarga politik, tapi bukan dinasti gitu loh. Kenapa nggak dinasti? Saya sudah nggak menjabat. Gitu. Nah, meskipun mereka masuk ke elected official kan gitu. Atau saya ketua partai, anak saya jadi calon anggota legislatif, dinasti kayak itu enggak. Karena saya kan nggak duduk di jabatan elected official. Kecuali saya jadi anggota DPRD, anak saya DPRD juga. Itu namanya dinasti gitu. Ya kan?